Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Istri dorong ibu mertua hingga jatuh di pelaminan. Namun balasan sang suami bikin tamu terdiam. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Gaun pengantin putih gading itu menjuntai indah di lantai marmer ballroom Hotel Majapahit, Surabaya. Tampak serasi dengan kilauan lampu kristal batcarat yang menggantung megah di langit-langit. Anya, pengantin wanita, berdiri di depan cermin besar, membiarkan penata riasnya menyempurnakan mahkota berlian imitasi di kepalanya. Wajahnya tegang, bukan karena gugup, melainkan karena rasa puas yang meluap. Ini adalah puncaknya. Klimaks dari segala ambisi yang ia pupuk sejak remaja. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, ini adalah tentang status sosial, tentang mengukuhkan posisi keluarganya, keluarga Wiratama, sebagai salah satu yang paling dihormati di lingkaran elit bisnis Jawa Timur. Sempurna, Nona Anya. Semua tamu sudah datang. Yang mulia Bapak Gubernur bahkan sudah mengirim karangan bunga terbesar di depan lobi. Ujar Bu Laksmi, wedding organizer mereka, sambil tersenyum bangga. Anya menghela napas, menatap pantulannya. Ia adalah definisi kesempurnaan. Cantik, anggun, dan sebentar lagi akan menjadi istri seorang pria yang, meskipun latar belakangnya agak misterius, memiliki pesona yang tak terbantahkan. Calon suaminya, Aryo Dirgantara, adalah seorang insinyur pertambangan yang baru kembali dari luar negeri. Ia tidak sepopuler nama-nama konglomerat di Surabaya, tapi tatapan matanya menyimpan kedalaman yang membuat Anya yakin pria ini akan sukses besar. Aryo memiliki aura tenang, wibawa yang tak lekang oleh usia, dan yang terpenting bagi Anya, ia kaya. Sangat kaya. Meskipun Aryo selalu bersikap sederhana dan tidak pernah memamerkan hartanya, cincin tunangan yang melingkar di jari Anya adalah bukti nyata. Berlian 3 karat murni. Anya, kamu sudah siap, nak? Suara ayahnya, Bapak Wiratama, terdengar dari pintu. Ia masuk bersama Ibu Wiratama. Wajahnya sumringah. Ayah, Ibu, bagaimana penampilanku? Apa ada yang kurang? Tanya Anya, berputar sedikit agar gaunnya terlihat jelas. Tidak ada. Kamu putri kami, Anya. Selalu yang terbaik, jawab Ibu Wiratama, merapikan syal sutra di bahunya. Tapi ada satu hal, nak, kami harus memastikan. Soal latar belakang Aryo. Dia memang bilang ibunya tidak bisa datang karena sakit keras di kampung. Kamu yakin dia tidak akan membuat masalah di sini, kan? Anya mendengus. Ibu, sudah kubilang, ibunya hanya seorang wanita tua di desa terpencil di Jawa Tengah. Aryo sudah berjanji ibunya tidak akan datang. Dia tahu betul betapa pentingnya image di pernikahan kita. Lagi pula, dia tidak pernah membahasnya. Pokoknya, kita fokus saja pada tamu-tamu penting kita. Kita harus pastikan Tuan Hartono dari perusahaan properti itu terkesan. Bapak Wiratama mengangguk puas. Itu baru putri ayah. Bagus. Jangan biarkan detail kecil merusak malam besar ini. Ingat, image adalah segalanya di Surabaya. Di sisi lain ballroom, di sebuah ruangan kecil yang dihias sederhana, Aryo sedang mengenakan jas pengantinnya. Ia tampak kontras dengan keglamoran pesta di luar. Wajahnya tenang, bahkan cenderung dingin. Ada sepasang mata tajam yang memancarkan kecerdasan di balik ketenangan itu. Tuan, sapa seorang pria bertubuh tegap berpakaian serba hitam, yang selama ini mengaku sebagai teman dekat Aryo. Ia berdiri di sudut ruangan, menjaga jarak. Semua sudah sesuai rencana. Kami sudah memastikan keamanan dan privasi. Tapi, apakah Anda yakin dengan keputusan ini, Tuan? Bukankah nyonya besar? Aryo mengangkat tangan, menghentikan kalimat pria itu. Diam, Bima. Kau sudah tahu rencananya. Aku ingin melihat sejauh mana kedangkalan hati yang kumiliki ini. Dan ibuku, dia keras kepala. Dia bersikeras ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku tidak bisa melarangnya. Tapi, Tuan,
Jika Nyonya Besar benar-benar muncul dalam keadaan, maka biarkan dia muncul. Aku ingin melihat reaksinya. Jika dia benar-benar memperlakukan ibuku seperti yang kubayangkan, maka dia akan membayar mahal. Ini adalah ujian terakhirku, Bima. Mata Aryo berkilat. Ada rasa sakit yang tersembunyi, namun tertutup oleh tekad yang kuat. Bima menunduk. Patuh. Baik, Tuan. Kami akan siaga. Musik mulai mengalun di ballroom. Anya digandeng ayahnya, melangkah anggun menuju altar pernikahan. Langkahnya terasa ringan, seolah ia sedang berjalan di atas awan, menapaki tangga kesuksesan. Tamu-tamu terpesona. Kilatan kamera wartawan dari tabloid lokal menyambar-nyambar. Lihatlah, ayah. Semua orang menatapku. Semua orang iri. Bisik Anya penuh kemenangan. Upacara berjalan lancar. Pembacaan janji suci terasa hikmat. Anya dan Aryo resmi menjadi suami istri. Tawa riang dan sorak-sorai menyambut momen ciuman pertama mereka di pelaminan. Saat resepsi dimulai, ballroom dipenuhi denting gelas sampanye impor dan obrolan bisnis bernilai miliaran. Anya dan Aryo berdiri di pelaminan, menyambut tamu-tamu penting. Anya bersinar, berpose elegan di samping suaminya. Selamat, nak. Kalian pasangan yang serasi. Semoga bisnis kalian juga serasi, kata seorang bankir senior. Anya membalas dengan senyum termanisnya. Terima kasih, Om. Doakan saja. Di tengah kemeriahan itu, tepat saat Anya sedang menerima ucapan selamat dari istri seorang anggota dewan terhormat, ia merasakan ada keramaian di dekat pintu masuk ballroom. Suara bisik-bisik yang tidak nyaman mulai menyebar. Kerumunan tamu tiba-tiba terbelah, dan tatapan jijik mulai terlihat di wajah-wajah elit. Anya menoleh, dan darahnya langsung mendidih. Wajahnya pucat seketika. Di sana, berdiri di pintu masuk, adalah sosok yang paling tidak ingin ia lihat malam itu. Seorang wanita tua, usianya sekitar 70 tahun, dengan rambut putih berantakan, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat kusam yang sudah blel. Wanita itu memegang tongkat kayu yang sudah usang, berjalan pelan dan tampak kelelahan. Aroma minyak angin seolah ikut menyebar bersama kedatangannya. Itu adalah ibu mertuanya, Kartika. Wanita yang seharusnya sakit di desa dan tidak pernah menginjakan kaki di perhelatan penting ini. Wajah Anya menegang. Ia merasakan semua mata tertuju pada adegan yang memalukan ini. Kilatan kamera wartawan yang tadinya mengarah padanya kini berbalik, merekam aib yang baru saja datang. Tidak mungkin, desis Anya. Suaranya tercekat. Ia meraih lengan Aryo, yang berdiri diam dan tenang di sampingnya. Aryo, kau bilang dia tidak akan datang. Apa-apaan ini? Dia merusak semuanya. Aryo hanya menoleh ke arahnya. Matanya tajam dan tak terbaca. Dia ibuku, Anya. Anya tidak peduli. Rasa malu dan marah menguasai dirinya. Ia merasa kehormatan dan citra sosial yang sudah dibangunnya bertahun-tahun hancur dalam hitungan detik oleh kedatangan wanita tua yang lusuh itu. Tanpa pikir panjang, didorong oleh amarah yang membakar, Anya melepaskan tangan Aryo dan melangkah turun dari pelaminan. Gaun mewahnya terasa seperti beban yang memuakan. Ia berjalan cepat menuju pintu masuk, kakinya berderap di lantai marmer, menuju sumber dari semua masalahnya. Ibu Kartika baru saja berhasil mencapai tengah ruangan. Matanya mencari-cari sosok Aryo di pelaminan. Matanya berbinar haru. Aryo, anakku, bisiknya. Suaranya serak. Anya sampai di hadapan wanita tua itu. Tanpa basa-basi, tanpa sapaan, tanpa peduli pada tatapan puluhan tamu elit, ia mencengkeram lengan Ibu Kartika, mencengkeramnya dengan keras, dan menariknya paksa. Cukup. Kau tidak punya urusan di sini. Keluar. Seru Anya dengan suara bergetar yang terdengar keras dan memilukan di tengah keheningan ballroom. Ketegangan mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada pengantin wanita yang baru saja menjadi istri, yang kini tega mengusir ibu mertuanya sendiri di pesta pernikahannya yang mewah di Surabaya. Cengkeraman Anya pada lengan Ibu Kartika begitu kuat. Kuku-kuku jarinya bahkan menembus lapisan tipis kebaya blel itu.
Wajahnya yang semula dihiasi riasan mewah kini tampak bengis, penuh amarah dan rasa malu yang meluap-luap. Di tengah ballroom megah yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya, Anya justru menjadi pusat drama yang memalukan. "Lepaskan aku. Nak, sakit," rintih Ibu Kartika. Suaranya lemah. Ia terhuyung karena tarikan mendadak itu. Tongkatnya terlepas dari genggaman dan berdentum pelan di lantai marmer, seolah menjadi penanda kehancuran. "Jangan panggil aku Nak. Kau bukan siapa-siapa di sini," desis Anya. Suaranya tercekat namun penuh emosi. Ia menarik wanita tua itu semakin kuat, berusaha menyeretnya keluar dari pandangan tamu-tamu terhormat yang kini menjadi hakim dadakan bagi drama keluarga ini. Di meja-meja bundar, bisik-bisik yang tadinya malu-malu kini berubah menjadi obrolan terbuka. "Ya Tuhan, pengantin wanitanya tegas sekali," komentar seorang istri pejabat yang mengenakan perhiasan berkilauan. "Lihat bajunya? Astaga, apa dia sengaja datang untuk memalukan putranya?" "Kasihan sekali Aryo," balas temannya, menutup mulut dengan kipas tangan, seolah menahan rasa jijik. Anya mendengar semua bisikan itu, dan itu hanya menambah kobaran api dalam dirinya. Image yang ia jaga selama bertahun-tahun, kini ternoda oleh kehadiran tak diundang ini. Ia memaki dalam hati. Kenapa Aryo tidak mencegah ibunya? Kenapa wanita tua ini nekat datang ke Surabaya? "Aku ingin bertemu Aryo. Aku ibunya. Aku hanya ingin memberi selamat padanya." Ibu Kartika memohon. Matanya sudah berkaca-kaca, menahan rasa sakit di lengan dan hatinya. "Selamat macam apa yang bisa kau berikan dengan penampilan seperti ini? Kau merusak pesta kami. Kau merusak reputasi keluarga Wiratama." Anya membentak, tepat di depan wajah wanita tua itu. "Lihat dirimu, pakaianmu, bau minyak tawonmu. Ini acara elit, bukan hajatan di kampungmu." Bapak dan Ibu Wiratama, orang tua Anya, yang tadinya bersembunyi di balik senyuman tegang, kini ikut panik. Bapak Wiratama, dengan wajah memerah, segera berbisik kepada asistennya. "Cepat, suruh keamanan seret wanita itu keluar. Sekarang juga." Namun, sebelum asisten keamanan bergerak, sebuah suara tenang, namun penuh wibawa, memecah keheningan yang mencekam itu. "Anya, lepaskan tanganmu." Suara itu milik Aryo. Ia sudah turun dari pelaminan. Langkahnya pelan dan mantap. Ia berdiri tepat di belakang Anya. Auranya seketika menyerap semua perhatian. Ada gurat kekecewaan yang sangat dalam di wajah tenangnya, membuat Anya merinding sejenak. Anya melepaskan cengkeramannya, terkejut dengan intervensi suaminya yang tidak terduga. Ia berbalik menghadap Aryo. Air matanya mulai menggenang, namun bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kemarahan. "Kau lihat, Aryo? Kau lihat apa yang dia lakukan? Dia datang dan mempermalukanku. Mempermalukan keluargaku. Kau janji dia tidak akan datang. Kenapa kau biarkan dia merusak semuanya?" teriak Anya, tanpa memedulikan etika lagi. Aryo mengabaikan teriakan histeris istrinya. Ia melangkah maju, melewati Anya, dan berlutut di depan Ibu Kartika yang kini terisak-isak. Ia mengambil tongkat kayu yang tergeletak di lantai dan menyerahkannya kembali ke tangan ibunya. "Ibu, kenapa ibu nekat datang ke Surabaya? Ibu kan harus istirahat," kata Aryo lembut. Nadanya penuh kasih sayang, sangat kontras dengan situasi yang ada. Ibu Kartika memegang tangan Aryo. Air matanya jatuh membasahi jas mahal putranya. "Ibu rindu. Nak, ibu hanya ingin melihatmu menikah. Ingin melihat menantu ibu. Ibu tidak tahu pesta ini semewah ini. Maafkan ibu. Nak, ibu hanya..." Aryo memeluk ibunya sejenak, menenangkan. Adegan ini membuat para tamu terbagi. Beberapa tampak terharu melihat cinta anak pada ibunya, namun sebagian besar merasa jijik dan terganggu. Anya tidak tahan lagi. Kebahagiaannya, ambisinya, semuanya hancur di depan mata. Ia maju selangkah, menarik Aryo dari ibunya. "Kau jangan membuat drama di sini, Aryo. Aku sudah cukup malu. Kalau kau mau berbakti, lakukan di belakang."
Jangan di depan para kolega bisnisku. Tuntut Anya dengan suara bergetar. Ia menunjuk ke pintu keluar. Sekarang, suruh dia pergi. Atau aku sendiri yang akan mengusirnya. Aryo berdiri tegak. Tingginya menjulang di atas Anya. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang dingin dan tajam, membuat Anya terpaku. Anya, dia ibuku. Wanita yang melahirkanku. Bagaimana kau bisa setega itu? Tanya Aryo, suaranya rendah, tapi setiap kata bagai palu godam yang memukul hati Anya. Ibu? Ibu macam apa yang membiarkan dirinya berpakaian seperti pengemis datang ke pesta pernikahan anaknya yang mewah? Dia bahkan tidak tahu diri. Dia hanya ingin mencari perhatian, Aryo, atau mungkin uang. Tuduh Anya tanpa jeda. Kepala Ibu Kartika tertunduk mendengar kata-kata kejam itu. Bapak Wiratama akhirnya mendekat. Mencoba meredakan situasi dengan senyuman palsu yang dipaksakan. Tenang, Nak Aryo, Nak Anya. Semua ini hanya salah paham. Maafkan kami, Bu. Tapi memang benar. Acara ini sangat penting untuk bisnis kami. Mungkin, Ibu bisa beristirahat di kamar hotel yang sudah kami siapkan. Setelah acara, kami akan menjemput Ibu, kata Bapak Wiratama, mencoba menawarkan jalan tengah yang masih merendahkan. Anya memelototi ayahnya, seolah tidak setuju dengan tawaran itu. Ia ingin wanita tua itu benar-benar pergi. Aryo menghela napas panjang. Ia meraih lengan ibunya perlahan, membantu Ibu Kartika berdiri tegak. Tidak perlu, Pak Wiratama. Tidak ada kamar hotel yang bisa menutupi rasa sakit hati seorang ibu. Ucap Aryo, suaranya kini kembali tenang, namun mengandung nada ancaman yang samar. Ia menoleh ke arah Anya. Tatapannya kini berubah total. Tidak ada lagi kehangatan seorang suami. Hanya ada penilaian yang dingin. Anya, kau sudah memilih. Kau lebih memilih kehormatan palsu dan pandangan orang lain daripada menghargai seorang ibu yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat anaknya bahagia, kata Aryo. Ia kemudian menoleh ke Ibu Kartika. Ayo, Bu, biarkan mereka dengan pestanya. Kita pulang. Anya merasa lega campur marah. Ia lega karena wanita tua itu akan pergi, tapi marah karena Aryo pergi bersamanya. Pulang? Kau mau kemana? Aryo? Pesta belum selesai. Apa kau mau membuatku lebih malu lagi dengan meninggalkan pestaku? Teriak Anya. Aryo menatap Anya sekali lagi. Senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Senyuman yang sangat asing bagi Anya. Tenang saja, Anya. Aku akan kembali. Setelah aku mengantar ibuku, aku akan kembali, dan kita akan menyelesaikan malam ini. Janji, kata Aryo. Namun, cara ia mengucapkan kata, menyelesaikan, itu membuat bulu kuduk Anya merinding. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi. Aryo kemudian membawa ibunya menuju pintu keluar. Saat mereka melangkah, Aryo berhenti sejenak. Ia melihat ke arah Bima, pria bertubuh tegap yang selama ini dikira teman dekat oleh keluarga Wiratama. Bima mengangguk samar, seolah menerima perintah rahasia. Kemudian Aryo menghilang di balik pintu ballroom, meninggalkan kekacauan, bisik-bisik yang semakin keras, dan seorang pengantin wanita, Anya, yang kini berdiri sendirian di tengah lantai dansa, dikuasai oleh rasa malu dan amarah yang siap meledak. Ia telah berhasil mengusir ibu mertuanya, tapi ia tidak tahu bahwa dengan melakukan itu, ia baru saja menarik benang merah yang akan mengurai seluruh hidupnya. Kepergian Aryo bersama Ibu Kartika meninggalkan lubang hitam di tengah kemewahan Hotel Majapahit. Keheningan yang sempat terjadi segera pecah oleh suara dengungan bisik-bisik, yang kini terasa seperti sorak-sorai ejekan di telinga Anya. Ia berdiri mematung. Gaun putihnya yang mahal terasa seberat timah. Bapak Wiratama segera bergegas menghampiri putrinya. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara rasa malu yang tak tertahankan dan amarah yang ditahan. Anya! Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu harus berteriak sekencang itu di depan Tuan Hartono? Desis Bapak Wiratama, mencoba menarik Anya menjauh dari pandangan umum. Ayah, kenapa ayah menyalahkanku? Kenapa wanita tua itu diizinkan masuk? Balas Anya, suaranya masih bergetar. Dia sudah merusak segalanya.
Aku sudah bilang pada Aryo, kita harus menjaga citra. Image kita sudah hancur lebur. Nak, Aryo, kenapa dia pergi begitu saja? Ini puncak resepsi kita. Ibu Wiratama ikut menimpali. Air mata buaya mulai menetes dari sudut matanya. Ia lebih khawatir pada pandangan sosial daripada perasaan anaknya. Anya menoleh ke arah meja-meja tamu. Beberapa kolega bisnis ayahnya sudah terlihat berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah keluarga Wiratama dengan pandangan meremehkan. Senyum di wajah mereka telah sirna, digantikan oleh ekspresi kasihan yang sinis. Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali, Bapak Wiratama terpaksa mengambil mikrofon di pelaminan, berdeham keras untuk menarik perhatian. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf atas sedikit insiden tadi. Ada masalah keluarga yang mendesak, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kehadiran Anda. Mari kita nikmati santap malam dan hiburan yang telah kami siapkan. Ujar Bapak Wiratama dengan suara yang dipaksakan ceria. Namun, usaha itu sia-sia. Atmosfer pesta sudah dingin. Sebagian tamu mulai permisi pulang dengan alasan yang dibuat-buat, menghindari tatap muka dengan keluarga Wiratama yang kini dianggap bermasalah. Anya merasa terhina. Ia telah merencanakan malam ini dengan sempurna, namun semuanya hancur hanya karena seorang wanita tua dengan pakaian lusuh. Kemarahan itu perlahan berubah menjadi dendam pada Aryo. Bagaimana bisa Aryo lebih memilih ibunya yang miskin dan memalukan itu daripada menjaga kehormatan istrinya? Pikir Anya pahit. Dia harus membayar ini. Ia menyambar segelas champagne dari meja terdekat dan menenggaknya habis. Kemudian, ia bergegas menuju ruang ganti, meninggalkan orang tuanya yang panik berusaha menyelamatkan sisa-sisa kehormatan mereka. Di dalam ruangan, Anya melemparkan mahkota dan jubahnya. Gaun pengantin yang tadinya melambangkan mimpi, kini terasa seperti baju kurungan yang menjijikan. Ia duduk di sofa bludru merah, menunggu Aryo. Setelah sekitar 1 jam yang terasa seperti selamanya, pintu ruangan diketuk pelan. Bima, teman dekat, Aryo, masuk. Di mana Aryo? Tuntut Anya, berdiri dengan cepat. Bima, pria bertubuh tegap itu, menatap Anya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan penghakiman. Tuan Aryo berpesan, beliau akan kembali sebentar lagi, Nyonya. Beliau sedang menyelesaikan urusan mendesak. Urusan mendesak? Apa urusan mengantar wanita tua itu ke terminal bis lebih mendesak daripada istrinya di pesta pernikahan? Cibir Anya. Bima hanya diam, tidak merespons ejekan itu. Diamnya justru membuat Anya semakin kesal. Katakan pada suamiku, aku menunggunya di sini. Dan aku menuntut penjelasan penuh atas apa yang terjadi. Jika dia berpikir bisa mempermainkan keluarga Wiratama, dia salah besar. Ancam Anya. Saya pasti akan menyampaikan pesan Anda, Nyonya. Jawab Bima. Ia kemudian mengambil sebuah map coklat yang terletak di meja rias dan menyodorkannya pada Anya. Tuan Aryo juga berpesan, Nyonya harus melihat ini. Ini adalah hadiah pernikahan dari beliau. Anya mengerutkan kening. Bingung. Hadiah? Di tengah kekacauan ini, ia menyambar map itu dengan kasar. Apa ini? Surat tanah? Saham? Tanyanya penuh harap. Ia masih percaya pada kekayaan Aryo. Silakan Nyonya buka sendiri. Jawab Bima datar. Anya segera merobek segel map itu. Isinya hanyalah sebuah dokumen tebal berbahasa Belanda dan surat kuasa yang terlihat sangat resmi, dan di bagian atasnya tertulis, Akta jual beli kepemilikan saham PT Dirgantara Utama. Mata Anya melebar. PT Dirgantara Utama adalah raksasa properti dan pertambangan yang namanya sering disebut-sebut di bursa saham, salah satu perusahaan paling berpengaruh di Indonesia. Apa maksudnya ini? PT Dirgantara Utama? Ini kan perusahaan besar. Gumam Anya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Aryo ternyata adalah salah satu pemegang saham penting? Anya membaca cepat baris-baris dokumen itu. Di sana tertulis nama Aryo Dirgantara sebagai pemilik saham. Namun di bawahnya ada satu baris lagi yang membuatnya seketika membeku. Akta pengalihan kepemilikan mayoritas PT Dirgantara Utama kepada Nona Kartika,
selaku pemilik tunggal dan utama. Anya membaca nama, Kartika, itu berulang kali. Kartika, itu adalah nama ibu mertuanya. Wanita tua lusuh yang baru saja ia usir dari pesta. Apa-apaan ini? Ini pasti salah. Aryo. Aryo hanya seorang insinyur. Bagaimana mungkin ibunya? Anya menoleh ke arah Bima, wajahnya panik. Bima menatapnya dengan tatapan yang kini sepenuhnya mengandung kasihan. Tuan Aryo bukan insinyur biasa, Nyonya. Beliau adalah putra tunggal pendiri PT Dirgantara Utama, jelas Bima. Dan Nyonya Kartika, yang baru saja Anda usir, adalah pemilik sah dan pemilik saham mayoritas dari seluruh jaringan perusahaan Dirgantara. Dunia Anya terasa runtuh. Ballroom mewah, gaun pengantin, pandangan elit Surabaya, semuanya seketika menjadi tidak berarti. Ia menyadari telah melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan. Ia tidak hanya mengusir seorang wanita tua yang malang. Ia baru saja mengusir pemilik kekayaan triliunan rupiah, wanita yang bisa mengangkat derajat keluarganya ke puncak tertinggi, atau sebaliknya, menghancurkannya. Tidak, tidak mungkin. Aryo berbohong, dia menyembunyikannya. Bisik Anya, menjatuhkan map itu ke lantai. Bima membungkuk sedikit. Suaranya kini dingin. Tuan Aryo tidak pernah berbohong, Nyonya. Beliau hanya tidak menjelaskan. Beliau selalu bilang, ibunya tinggal di desa dan sakit keras. Itu benar. Tapi bukan desa miskin, Nyonya. Itu adalah kawasan pribadi dengan pengamanan ketat. Dan sakit keras karena penyakit hati. Penyakit yang muncul setiap kali ia bertemu dengan orang-orang yang hanya mengincar hartanya. Lalu, kenapa dia bersikap seperti orang biasa? Tanya Anya, suaranya hampir tidak terdengar. Itu adalah bagian dari ujian yang selalu Tuan Aryo lakukan pada calon istrinya. Beliau ingin tahu, apakah calon istrinya mencintai dirinya, atau hanya status dan hartanya? Jawab Bima tanpa ekspresi. Anya tidak sempat memproses informasi yang mengejutkan itu lebih jauh. Pintu ruangan terbuka lagi, dan kali ini, Aryo yang masuk. Aryo tidak lagi mengenakan jas pengantin. Ia memakai setelan jas hitam yang rapi, tampak sangat berwibawa, lebih seperti seorang CEO daripada pengantin pria. Ia melangkah masuk. Tatapannya menyapu Anya yang kini terlihat rapuh. Kau sudah melihat hadiah pernikahanmu, Anya? Tanya Aryo, suaranya tenang, dingin, dan penuh otoritas. Anya maju selangkah. Air mata penyesalan dan keputusasaan mengalir deras di pipinya. Aryo, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Aryo tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Ia mengangkat tangan kanannya. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan Patek Philippe yang sangat langka dan berharga, yang selama ini tidak pernah ia pamerkan. Ia menatap Anya dengan tatapan yang menghakimi. Sebuah pesta pernikahan di Surabaya yang mewah ini. Sebuah gaun yang harganya ratusan juta. Semuanya kau lakukan untuk kehormatan. Dan malam ini, kehormatanmu hancur, kata Aryo. Bima, panggilkan Bapak dan Ibu Wiratama. Mereka harus tahu siapa sebenarnya menantu yang mereka dapatkan. Panggilan Bima yang singkat namun tegas segera membawa Bapak dan Ibu Wiratama ke ruangan pribadi itu. Mereka masuk dengan langkah tergesa-gesa. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi kepanikan kini berubah menjadi cemas setelah melihat penampilan Aryo yang berbeda. Jas hitam yang dikenakannya, jam tangan mahal di pergelangan tangan, dan aura otoritas yang memancar darinya, seketika membuat mereka gentar. Mereka merasa seperti dipanggil menghadap atasan, bukan menantu. Aryo, syukurlah kau kembali. Nak, kenapa kau meninggalkan pestamu? Itu tidak profesional. Sapa Bapak Wiratama, berusaha menjaga wibawa sambil memaksakan senyum yang getir. Ia melirik gaun pernikahan Anya yang teronggok di kursi, lalu menatap putrinya yang tampak berantakan dan menangis. Aryo tidak membalas sapaan itu. Ia hanya berdiri di tengah ruangan. Tatapannya dingin lurus ke arah Bapak dan Ibu Wiratama. Di belakangnya, Bima berdiri tegak seperti patung, memperkuat kesan intimidasi. Profesional? Ulang Aryo.
Nadanya datar dan menusuk. Apakah mengusir ibuku sendiri dari pesta pernikahan yang kau biayai itu tindakan profesional, Pak Wiratama? Wajah Bapak Wiratama memucat. Ibu Wiratama segera menyela, berusaha menyelamatkan situasi dengan drama air mata yang biasa ia gunakan. Nak Aryo, tolong mengerti. Anya tidak bermaksud. Kami hanya terkejut. Pakaian Ibu Kartika memang kurang pantas untuk acara sekelas ini. Kami ingin menjaga nama baik kalian berdua. Isak Ibu Wiratama memegang lengan suaminya. Aryo tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kegembiraan sama sekali, melainkan ironi yang tajam. Nama baik? Nama baik apa yang bisa dibanggakan dari seorang anak yang tega mempermalukan ibunya sendiri di depan umum hanya karena pakaiannya tidak mewah? Ia menunjuk ke arah Anya yang terseduh-seduh. Anya, aku sudah memberimu kesempatan. Selama ini, aku bersikap biasa saja. Aku tidak pernah memamerkan kekayaanku. Aku ingin tahu, apakah kau mencintai Aryo, si insinyur yang sederhana, atau kau hanya mencintai status yang kau bayangkan akan kubawa? Aryo, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Seru Anya. Ia melangkah mendekat, mencoba menyentuh tangan Aryo. Aku pikir kau hanyalah. Hanya apa? Hanya anak desa biasa? Potong Aryo, menarik tangannya menjauh. Ibuku adalah Kartika. Ya? Dia wanita tua yang datang dengan kebaya lusuh dan tongkat. Tapi dia juga pemilik sah dan komisaris utama PT Dirgantara Utama. Kata-kata itu bagaikan ledakan bom di ruangan itu. Bapak dan Ibu Wiratama seketika terpaku. Wajah mereka yang tadinya penuh pembelaan berubah menjadi ekspresi syok, tidak percaya, dan kemudian kengerian. PT Dirgantara Utama? Ulang Bapak Wiratama, suaranya tercekat. Ia adalah seorang pebisnis kelas menengah di Surabaya, dan ia sangat tahu betapa besarnya nama itu. Kekuatan finansial PT Dirgantara Utama bahkan bisa membeli seluruh aset keluarga Wiratama tanpa berkedip. Iya, Pak Wiratama. Perusahaan yang sering Bapak sebut sebagai raksasa yang tak terjangkau, ujar Aryo dengan senyum mengejek. Dan aku, putranya, hanyalah seorang insinyur pertambangan yang baru kembali. Sebuah penyamaran kecil untuk menguji integritas. Dan hasilnya sangat jelas. Ibu Wiratama langsung ambruk ke kursi terdekat. Napasnya terengah-engah. Kenyataan bahwa mereka baru saja mengusir wanita yang kekayaannya bisa membuat mereka berlutut adalah pukulan telak bagi harga diri mereka yang tinggi. Ya Tuhan! Kartika! Nyonya Kartika! Gumam Ibu Wiratama, mulai menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuat putrinya. Ibu Kartika. Bukan Nyonya. Dia lebih suka dipanggil Ibu. Koreksi Aryo dingin. Ia kemudian mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya. Bukan ponsel biasa, melainkan keluaran terbaru yang harganya melangit, dan meletakkannya di meja. Dengar baik-baik. Anya, aku menikahimu karena aku ingin melihat sisi baikmu. Aku bahkan menaruh harapan besar padamu. Tapi kau gagal total. Kau lebih peduli pada pandangan sosial teman-teman ayahmu daripada perasaan ibuku. Anya mulai memohon, merangkak mendekati kaki Aryo. Aryo, tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan meminta maaf pada ibumu. Aku akan mencium kakinya. Aku akan melakukan apapun. Aryo menatapnya ke bawah. Tatapannya kosong. Terlambat. Anya, kau bisa membeli gaun termahal, kau bisa menyewa ballroom termewah di Surabaya, tapi kau tidak bisa membeli hati yang tulus. Bapak Wiratama, yang sudah mulai sadar, mendekati Aryo dengan gemetar. Nah Aryo, tolong, kita bisa bicarakan ini secara baik-baik. Kami akan memperbaiki kesalahan ini. Kami akan mengundang Ibu Kartika secara khusus. Perbaikan. Aryo mengangkat alisnya. Kalian sudah menghancurkan kehormatan seorang ibu. Itu tidak bisa diperbaiki dengan sekadar makan malam mewah. Ia kemudian memberi isyarat kepada Bima. Bima segera maju dan meletakkan 2 dokumen lagi di meja. Dokumen pertama, akta cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara kami, berlaku efektif hari ini.
Karena pernikahan ini belum dicatatkan secara resmi di kantor catatan sipil karena alasan administrasi, kami hanya perlu membatalkan secara adat dan agama. Jelas Aryo, suaranya mantap. Anya menjerit histeris. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Dokumen kedua, lanjut Aryo, mengabaikan jeritan istrinya, adalah surat penarikan semua investasi PT Dirgantara Utama dari 3 perusahaan properti yang baru saja ayahmu rintis. Dan juga surat pemberitahuan kepada Bank Sinar Jaya bahwa semua jaminan utang perusahaan ayahmu tidak lagi didukung oleh dana jaminan dari kami. Bapak Wiratama terhuyung, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Apa? Jaminan? Ditarik? Tapi itu berarti perusahaanku akan bangkrut. Nak Aryo, bank pasti akan menyita semuanya. Itu konsekuensi dari berbisnis tanpa integritas. Pak Wiratama, jawab Aryo. Kalian mengira kalian bisa mendapatkan kekayaan besar dariku tanpa syarat. Aku telah menunjukkan kekayaanku. Dan kini aku menunjukkan kekuatanku. Aryo melirik ke arah Bima. Bima, bawa mobil terbaikku ke depan. Dan pastikan Nyonya Kartika sudah dijemput dan dibawa ke kediaman pribadi. Pastikan semuanya nyaman. Siap, Tuan, jawab Bima. Aryo kemudian menatap Anya untuk terakhir kalinya. Nikmati sisa pestamu. Anya, ini adalah pesta pernikahan yang paling mahal dan paling memalukan yang pernah kau selenggarakan di Surabaya. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Anya merangkak di lantai marmer, mencoba meraih kakinya lagi. Air matanya membanjiri wajahnya yang berhias. Aryo, jangan tinggalkan aku. Kumohon, aku mencintaimu. Aryo berhenti di ambang pintu, namun tidak berbalik. Tidak, Anya, kau tidak mencintaiku. Kau mencintai Dirgantara. Dan Dirgantara tidak akan pernah mau menjadi menantu dari orang-orang yang sombong. Ia melangkah keluar, meninggalkan Anya yang meraung histeris, dan Bapak Wiratama yang kini terlihat seperti pria tua yang tiba-tiba kehilangan segalanya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan keluarga Wiratama di Surabaya, kini berubah menjadi kehancuran yang total dan memalukan. Ruangan mewah tempat Aryo dan keluarga Wiratama berhadapan kini terasa dingin dan pengap, meskipun pendingin udara masih bekerja maksimal. Jeritan histeris Anya telah mereda menjadi isak tangis yang tertahan, bercampur dengan desahan keputusasaan Bapak Wiratama yang duduk lunglai di sofa. Ibu Wiratama masih mematung. Pandangannya kosong menatap keindahan gaun pengantin yang tergeletak, kini melambangkan kebodohan yang tak termaafkan. Bapak bagaimana ini, Pak? Bisik Ibu Wiratama, suaranya parau. Perusahaan kita pinjaman bank itu. Kalau benar jaminannya ditarik. Bapak Wiratama mencengkeram kepalanya. Diam, Bu. Jangan ingatkan aku. Kita sudah hancur. Kita sudah mengusir triliunan rupiah dari sini. Kita sudah mempermalukan wanita yang bisa membeli seluruh Surabaya. Anya bangkit, berjalan gontai ke cermin, menatap dirinya sendiri. Riasan mahalnya sudah luntur, matanya bengkak, dan harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia teringat kembali semua detail kecil yang selama ini ia abaikan. Detail yang seharusnya menjadi sinyal besar tentang siapa sebenarnya Aryo Dirgantara. Ia ingat, saat pertama kali kencan, Aryo mengajaknya makan di warung soto Lamongan pinggir jalan di daerah Genteng, Surabaya. Anya merasa jijik, tapi ia berpura-pura menikmati demi citra, kekasih yang sederhana. Aryo hanya tersenyum tipis saat itu, dan sekarang Anya tahu, senyuman itu bukan senyum senang, melainkan senyum evaluasi. Dia selalu aneh, Bu. Dia tidak pernah mau memakai mobil mewahku saat kami pergi. Dia selalu bilang, mobilmu terlalu mencolok, Anya. Gumam Anya, lebih kepada dirinya sendiri. Mencolok? Sela Bapak Wiratama dengan suara serak. Pantas saja. Itu bukan karena dia sederhana, Anya, tapi karena dia punya yang jauh lebih mewah dan rahasia. Dia tidak ingin pamer di depanmu. Dia menguji keserakahanmu. Anya teringat insiden lain. Beberapa minggu lalu, Aryo pernah mengantar Anya ke toko perhiasan di Tunjungan Plaza untuk membeli kado untuk Ibu Wiratama.
Saat Anya sibuk memilih kalung berlian imitasi, Aryo sempat menghilang sebentar ke kantor bank yang bersebelahan. Saat kembali, di pergelangan tangan Aryo tidak ada apa-apa, tetapi seorang manajer bank berjas mahal membungkuk hormat padanya. Sapaannya pun sangat sopan. "Selamat malam, Tuan Dirgantara." Aryo hanya membalas dengan anggukan singkat dan tatapan dingin, yang saat itu Anya kira hanya kebetulan. "Tuan Dirgantara." Dia sudah menyebut dirinya sendiri, bisik Anya. Matanya membelalak penuh penyesalan. Tiba-tiba, ponsel Bapak Wiratama berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu-ragu mengangkatnya. "Halo, ya. Ini saya Wiratama." Wajah Bapak Wiratama yang tadinya pucat kini berubah menjadi hijau. Matanya membesar. Tangannya gemetar memegang ponsel. Anya dan Ibu Wiratama menatapnya dengan cemas. "Apa? Benarkah? Sekarang juga?" Bapak Wiratama hampir berteriak. Ia menutup telepon itu dan menjatuhkannya ke sofa. "Ada apa, Yah?" "Kenapa?" tanya Ibu Wiratama panik. Bapak Wiratama menelan ludah. Air mata menggenang. "Bank Sinar Jaya. Mereka membatalkan semua fasilitas kreditku. Mereka bilang ada penarikan jaminan kolateral yang sangat besar. Mereka memberi waktu 24 jam untuk melunasi utang yang jatuh tempo hari ini. Atau semua aset perusahaan kita akan disita pagi ini juga." Anya terduduk lemas. Utang itu adalah proyek properti mewah yang baru mereka mulai di Gresik. Seluruh modal dan jaminan keluarga Wiratama dipertaruhkan di sana. Jika disita, mereka tidak hanya kehilangan perusahaan, tapi juga rumah, mobil, dan semua yang mereka miliki. Kehancuran total. Dia sungguh melakukannya. Dia tidak main-main. Lirih Bapak Wiratama. Saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah Bima, kali ini bersama dua pria berbadan besar lainnya, mengenakan setelan hitam yang sama dan memiliki tatapan mata yang tajam. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti teman dekat atau pengawal biasa. "Maaf mengganggu, Bapak dan Ibu Wiratama. Kami datang atas perintah Tuan Aryo," ujar Bima. "Apa lagi ini? Apa dia belum puas?" tuntut Anya, bangkit dengan marah. "Ini adalah prosedur, Nyonya," kata Bima datar. "Tuan Aryo tidak ingin ada kesalahpahaman. Semua properti yang Anda dan keluarga Anda gunakan, yang dibeli atau disewa menggunakan uang pinjaman dari bank dengan jaminan kolateral PT Dirgantara, harus dikosongkan segera." "Maksudmu, kami harus keluar dari sini sekarang?" tanya Bapak Wiratama, tidak percaya. "Bukan hanya dari sini, Tuan," balas Bima. "Dari kediaman Anda di Citraland juga. Mobil mewah yang Anda gunakan, bahkan cincin tunangan yang Tuan Aryo berikan pada Nyonya Anya, semuanya adalah milik Dirgantara Group dan akan ditarik kembali." Bima menoleh pada Anya. "Nyonya, mohon serahkan perhiasan yang Anda kenakan saat ini. Semuanya adalah properti yang diberikan Tuan Aryo, dan kami harus memverifikasi keasliannya." Anya terdiam. Tangan gemetar menyentuh kalung dan anting-antingnya. Semua yang ia banggakan, semua kemewahan yang ia kira adalah miliknya, kini ditarik kembali. Ia adalah pengantin wanita di Surabaya yang paling kaya dan paling bahagia 2 jam yang lalu. Dan kini ia adalah wanita yang paling miskin dan paling memalukan. Bapak Wiratama memejamkan mata, membiarkan dua pria kekar itu mengambil kunci mobilnya dari saku jasnya. Kehormatannya hancur, tidak tersisa. Anya melepaskan anting dan kalungnya dengan kasar, melemparkannya ke lantai. "Katakan pada Aryo. Katakan padanya aku membencinya. Aku bersumpah akan membalas perbuatannya." Bima hanya membungkuk sopan. "Saya akan pastikan pesan Anda tersampaikan, Nyonya. Sekarang, Anda dan keluarga Anda dipersilakan meninggalkan area hotel. Kami telah menyiapkan taksi untuk Anda." Keluarga Wiratama, yang baru saja menggelar pesta triliunan, diusir dari Hotel Bintang 5 dan harus pulang menggunakan taksi. Sinyal-sinyal yang mereka abaikan, kini menjadi bukti nyata kehancuran mereka. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa, kecuali pakaian yang mereka kenakan, dan rasa malu yang tak terhingga.
Saat mereka melangkah keluar dari ruangan dan melewati koridor, mereka mendengar musik di ballroom kembali dimainkan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah drama yang baru saja mereka alami tidak berarti apa-apa bagi dunia. Anya berjalan di antara tamu-tamu yang masih tersisa, kini menatap mereka dengan tatapan kasihan dan sinis yang terbuka. Lihat, itu keluarga Wiratama. Sudah bangkrut, katanya. Bisik seseorang. Pantas saja tadi pengantin prianya aneh. Ternyata dia CEO sungguhan yang sedang menguji calon istrinya. Gila, hebat sekali aktingnya. Sambung yang lain. Anya membuang pandangannya, berjalan cepat melewati lobi. Mereka menunggu di pinggir jalan yang ramai di Surabaya, di mana beberapa jam lalu karangan bunga mewah ucapan selamat masih terpajang. Tiba-tiba, di seberang jalan, berhenti sebuah mobil mewah sedan hitam panjang. Mobil itu sangat asing, terlalu elegan dan mahal untuk jalanan Surabaya. Di kaca mobil itu, terlihat bayangan seorang pria yang duduk di kursi belakang. Pria itu adalah Aryo. Ia menoleh ke arah Anya dan keluarganya yang menunggu taksi dengan wajah hancur. Aryo tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun tatapan matanya mengirimkan pesan yang jelas. Ini adalah harga dari keangkuhanmu. Dan di samping Aryo, duduklah Ibu Kartika. Wanita tua yang lusuh itu kini tidak lagi mengenakan kebaya blel, melainkan setelan sutra sederhana berwarna coklat muda yang terlihat sangat mahal dan berkelas. Ia menoleh ke arah Anya, dan meskipun tidak ada senyuman kemenangan, tatapan matanya menunjukkan kekuatan dan kepuasan seorang ibu yang telah dipertahankan kehormatannya. Mobil mewah itu bergerak pelan, melewati Anya dan keluarganya, meninggalkan mereka sendirian di tengah malam Surabaya, tenggelam dalam kehinaan dan penyesalan. Malam beranjak larut di Surabaya. Keluarga Wiratama terdampar di teras rumah mereka sendiri, yang kini terasa asing dan dingin. Mereka berhasil pulang dengan taksi, hanya untuk disambut oleh 2 orang petugas keamanan bank yang berjaga di depan gerbang. Mereka sudah tidak diizinkan masuk. Surat perintah penyitaan sudah keluar, Pak Wiratama. Kami hanya menjalankan tugas. Anda dilarang memasuki properti ini sampai proses likuidasi selesai, ujar salah satu petugas bank dengan nada profesional yang kejam. Bapak Wiratama memeluk tiang teras, merintih. Tidak, ini rumahku. Aku membangun ini dari nol. Dia gila. Aryo benar-benar gila. Dia merusak hidupku. Raung Anya, meninju gerbang besi rumahnya. Ibu Wiratama, yang biasanya selalu rapi dan tenang, kini duduk di anak tangga dengan putus asa. Riasan wajahnya sudah benar-benar luntur. Kita tidak punya tempat tujuan, Pak. Semua sudah disita. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Aryo yang ditinggalkan di tas tangan Anya, yang kini tak berharga, mulai berdering. Itu adalah ponsel lama Aryo, yang hanya digunakan untuk panggilan darurat. Anya menyambarnya. Matanya penuh harapan. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia akan membatalkan semuanya. Seru Anya, segera menggeser layar dan mengangkat panggilan itu tanpa melihat ID penelepon. Halo, Aryo. Kau harus mendengarkan aku. Batalkan semua ini. Aku bersumpah aku akan. Nyonya, ini bukan Tuan Aryo. Suara di seberang telepon itu adalah suara seorang pria yang berat dan penuh respek. Terdengar seperti suara seorang eksekutif senior, bukan suara Bima. Anya terdiam. Siapa kau? Saya Hadi Sasmita, Kepala Divisi Investasi di PT Dirgantara Utama. Tuan Aryo meminta saya menghubungi Anda, karena beliau sedang berada di udara menuju Jakarta untuk menghadiri rapat mendadak. Jawab pria itu. Anya terperangah. Kepala Divisi Investasi. Selevel di bawah CEO atau Komisaris Utama. Ini adalah orang yang mengatur pergerakan uang triliunan rupiah. Rapat mendadak? Tengah malam begini? Tanya Anya dengan nada tidak percaya. Benar, Nyonya. Rapat darurat para pemegang saham mengenai akuisisi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Tuan Aryo harus memimpin rapat ini secara langsung. Akuisisi perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Kata-kata itu berputar di kepala Anya. Sejauh apa sebenarnya jangkauan kekuasaan Aryo?
Kenapa dia harus repot-repot meneleponku melalui kau? Tuntut Anya. Tuan Aryo ingin mengklarifikasi beberapa hal, Nyonya. Terutama mengenai status Anda. Beliau meminta saya mengumumkan ini kepada Anda. Mulai hari ini, nama Nyonya Anya Wiratama telah masuk daftar hitam, blacklist, di seluruh jaringan bisnis Dirgantara Group dan semua anak perusahaannya. Ini mencakup akses ke pendanaan, kemitraan bisnis, dan fasilitas sosial lainnya. Pernyataan itu lebih kejam dari penyitaan rumah. Blacklist dari raksasa bisnis seperti Dirgantara berarti karir bisnis keluarga Wiratama sudah tamat. Mereka tidak akan bisa bangkit di Surabaya, atau bahkan di Indonesia, selama Aryo memiliki kekuasaan. Bapak Wiratama menyambar ponsel dari tangan Anya. Wajahnya penuh permohonan. Tuan Sasmita, tolong, kita bisa bicara. Keluarga Wiratama adalah pebisnis terhormat di Surabaya. Tolong jangan hancurkan kami. Saya akan memastikan Anya meminta maaf pada Ibu Kartika. Tuan Sasmita menghela napas di seberang sana. Maaf, Pak Wiratama. Keputusan ini final. Nyonya Kartika sangat kecewa. Tuan Aryo selalu menekankan bahwa bagi seorang leader, integritas dan penghormatan terhadap orang tua adalah modal utama. Jika Anda tidak bisa menghormati ibu yang telah melahirkan, bagaimana Anda bisa menghormati mitra bisnis? Tapi ini keterlaluan. Kalian menghancurkan kami. Hanya karena masalah pribadi. Raung Bapak Wiratama. Ini bukan hanya masalah pribadi, Tuan Wiratama, balas Tuan Sasmita. Suaranya kini terdengar serius. Ini adalah pertunjukan kekuatan. Tuan Aryo ingin mengirim pesan kepada seluruh klien dan mitra di Indonesia, bahwa tidak ada yang boleh meremehkan integritas Dirgantara. Tuan Aryo mengorbankan pernikahan dan investasi kecilnya, yang melibatkan perusahaan Anda, untuk menunjukkan bahwa Dirgantara serius dalam menjaga nilai-nilai kami. Tuan Sasmita kemudian beralih ke nada yang lebih pelan, seolah berbicara rahasia. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu Anda tahu, Tuan Wiratama. Nyonya Kartika, saat diusir oleh putri Anda tadi malam, ia tidak diantar ke bandara. Ia dijemput oleh helikopter pribadi dari lapangan parkir Hotel Majapahit. Helikopter itu mendarat di lapangan parkir rooftop yang tidak diketahui oleh umum. Beliau sekarang sudah aman di kediaman pribadinya yang berada di sebuah pulau di dekat Batam, ditemani oleh pengawal dan dokter pribadinya. Beliau hanya ingin menguji. Dan sayangnya, putri Anda gagal. Pernyataan itu meremukan sisa-sisa harapan keluarga Wiratama. Helikopter pribadi dari rooftop hotel. Kediaman pribadi di Batam. Kekuatan dan kemewahan yang mereka benci dan hina, ternyata berada di luar imajinasi mereka. Ibu Kartika datang ke pesta mereka bukan karena ia tidak punya uang, melainkan karena ia sedang melakukan penyamaran. Bapak Wiratama menjatuhkan ponsel itu. Air matanya menetes. Pulau Batam. Anya menatap ayahnya. Wajahnya kini pucat pasi, bukan karena malu, tapi karena menyadari skala kekuasaan yang baru saja ia tantang. Semua usaha, semua keangkuhan yang ia tunjukkan pada Ibu Kartika, kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh keluarga Wiratama. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Bukan taksi, tapi sebuah mobil biasa, namun dengan plat nomor Jakarta. Keluarlah Bima dan dua orang pria kekar tadi. Tuan Aryo meminta kami memastikan bahwa Anda sudah memiliki tempat tinggal sementara. Kami sudah memesankan sebuah kontrakan kecil di kawasan pinggiran Surabaya. Tujuannya adalah agar Anda memiliki tempat bernaung malam ini. Tuan Aryo masih memegang teguh janji pernikahannya, yaitu menafkahi istri sahnya. Ujar Bima, memberikan kunci rumah sederhana itu kepada Bapak Wiratama. Kontrakan? Setelah semua kemewahan ini, bisik Ibu Wiratama, tidak percaya. Tuan Aryo juga berpesan, semua akan dikembalikan kepada Anda, Nyonya Anya. Ketika Anda dan keluarga Anda berhasil membangun kembali kehormatan Anda dari nol, tanpa mengandalkan siapapun. Tuan Aryo mengatakan, beliau menunggu Anda di puncak, bukan di dasar. Kata Bima, sebelum akhirnya ia dan timnya pergi. Keluarga Wiratama, yang tadinya terbiasa hidup mewah di jantung kota metropolitan,
kini harus pindah ke kontrakan sederhana di pinggiran Surabaya. Malam itu, di bawah langit gelap yang seolah menjadi saksi, kehormatan keluarga Wiratama hancur berkeping-keping, ditumbangkan oleh harga dari sebuah keangkuhan yang tak terbayangkan. 3 bulan berlalu sejak malam kehancuran di Hotel Majapahit. Surabaya tetap ramai dan gemerlap. Namun bagi keluarga Wiratama, kota itu terasa seperti penjara. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di daerah Mulyorejo, jauh dari kilauan pusat kota. Anya, yang dulunya adalah sosialita paling dicari, kini harus berdesakan di kamar yang lembab, mencium bau masakan dari warung sebelah, bukannya aroma parfum mahal. Bapak Wiratama sibuk mencari pekerjaan serabutan. Perusahaan properti mereka telah disita seluruhnya oleh bank, dan blacklist dari Dirgantara Group memastikan tidak ada satupun pintu bisnis yang terbuka baginya. Ibu Wiratama, yang tangannya terbiasa memegang kartu kredit platinum, kini harus belajar mencuci pakaian di kamar mandi kecil. Anya, ia tenggelam dalam penyesalan yang membakar. Ia selalu menyalahkan Aryo, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dialah yang menyebabkan bencana ini. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menyendiri. Ponsel lamanya hanya berisi berita tentang kesuksesan Dirgantara Group. Suatu sore, saat Anya sedang termenung di teras kontrakan, ia melihat sebuah berita online yang disiarkan oleh media bisnis nasional, ditandai dengan label Breaking News. Dirgantara Group resmi akuisisi 3 jaringan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. CEO baru tampil di hadapan publik internasional. Anya memelototi layar ponselnya. CEO baru. Ia mengeklik berita itu dengan tangan gemetar. Foto itu jelas sekali. Bukan Ibu Kartika. Bukan pula orang tua lainnya. Di atas panggung konferensi pers di Singapura yang mewah, berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan setelan jas abu-abu yang dibuat khusus, adalah Aryo Dirgantara. Ia tersenyum tipis, berbicara dengan wibawa dan otoritas penuh di hadapan wartawan internasional. Namun, yang membuat Anya benar-benar menjerit tertahan adalah kalimat yang menyertai foto itu. Tuan Aryo Dirgantara, 35 tahun, resmi menjabat sebagai CEO dan pemilik saham utama PT Dirgantara Utama, setelah ibundanya, Nyonya Kartika, menyerahkan seluruh mandat kekuasaan dan kepemilikan saham penuh. Tuan Aryo dikenal sebagai arsitek di balik kesuksesan rahasia Dirgantara di sektor pertambangan global. Anya menjatuhkan ponselnya ke lantai. Itu adalah plot twist yang tak pernah ia duga. Selama ini, ia mengira Ibu Kartika adalah pemilik utama yang harus ia takuti, dan Aryo hanyalah anak yang berkuasa. Ternyata, Aryo adalah kekuatan yang sebenarnya di balik perusahaan raksasa itu. Ibu Kartika adalah tameng, perisai, dan sekaligus ujian yang Aryo ciptakan. Teriakan Anya membuat Bapak dan Ibu Wiratama bergegas menghampirinya. Ada apa, Nak? Kenapa kau menjerit? Tanya Ibu Wiratama cemas. Anya mengambil ponselnya dan menyodorkannya kepada ayahnya dengan tangan gemetar. Lihat siapa Aryo sebenarnya. Dia bukan hanya anak pemilik saham. Dia CEO. Dia pemiliknya yang sesungguhnya. Bapak Wiratama membaca berita itu. Matanya membelalak. Pikirannya melayang kembali ke malam resepsi di Surabaya. Dia menyamar sebagai anak orang kaya biasa, padahal dia adalah raja yang sesungguhnya. Bisik Bapak Wiratama, napasnya tersengal. Kita mengusir seorang raja. Kita menghina ratu mereka. Ia menyadari, kepulangan Aryo dari luar negeri bukan hanya sekadar kepulangan, melainkan grand entrance untuk mengambil alih kendali penuh atas perusahaan. Pernikahan itu seharusnya menjadi penobatan sosialnya di hadapan publik Indonesia. Dan kau tahu apa yang paling menyakitkan, ya? Tanya Anya. Air mata penyesalan mengalir deras, bercampur dengan kebodohan yang tak terukur. Dia tidak pernah berbohong. Dia bilang ibunya sakit keras. Benar. Ibunya sakit hati. Dia bilang dia insinyur pertambangan. Itu juga benar. Dia adalah arsitek bisnis pertambangan mereka. Anya menjambak rambutnya sendiri. Aku kehilangan seorang pria yang tidak hanya mencintaiku tapi juga memberiku seluruh kerajaannya. Hanya karena aku melihat pakaian lusuh ibunya. Pintu kontrakan tiba-tiba diketuk.
Bapak Wiratama membukanya. Di sana berdiri Bima, pria tegap yang selalu membawa pesan dari Aryo. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pengacara senior yang terkenal di Surabaya. Selamat sore, Bapak dan Ibu Wiratama, Nyonya Anya. Sapa Bima, nadanya tetap sopan namun formal. Kami datang atas perintah Tuan Aryo. Jantung Anya berdebar kencang. Apakah ini akhir dari segalanya? Penjara? Atau justru kesempatan kedua? Ada apa lagi? Tanya Bapak Wiratama. Suaranya lemah. Pengacara itu maju. Kami membawa 2 dokumen. Pertama, surat cerai yang sudah diselesaikan secara hukum. Tuan Aryo ingin mengakhiri semua ikatan formal dengan Nyonya Anya. Anya ambruk. Harapan terakhirnya pupus. Dokumen kedua, lanjut pengacara itu, menatap Anya dengan dingin, adalah surat gugatan pencemaran nama baik. Tuan Aryo dan Nyonya Kartika menggugat Nyonya Anya atas tindakan pengusiran, penghinaan, dan merendahkan martabat Nyonya Kartika di depan umum pada tanggal resepsi pernikahan. Anya mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Gugatan? Dia menceraikanku, menghancurkan keluargaku, dan sekarang dia menggugatku. Benar, Nyonya. Sela Bima. Tuan Aryo berpesan, meskipun Anda telah miskin, keadilan harus ditegakkan. Kerugian imaterial yang diminta sangat besar. Tujuannya adalah untuk memastikan Anda dan keluarga Anda mendapatkan pelajaran yang pantas untuk seumur hidup. Bapak Wiratama memeluk istrinya. Air mata tumpah. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, kehormatan, dan kini kebebasan. Mereka menghina kekayaan. Dan kini kekayaan itu berbalik menghancurkan mereka. Pengacara itu meletakkan surat gugatan di meja. Kami tunggu tanggapan Anda dalam 2x24 jam. Jika tidak, proses hukum akan berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. Bima dan pengacara itu pergi, meninggalkan keluarga Wiratama yang kini tenggelam dalam kehancuran yang total. Malam itu, di kontrakan sempit, Anya menyadari bahwa harga dari keangkuhan bukan hanya uang, tetapi seluruh hidup dan kehormatan mereka. Kekuatan Aryo bukan hanya terletak pada hartanya, melainkan pada wibawa dan kemampuan strategisnya dalam membalas dendam. Penyelesaian dari kisah ini terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, 6 bulan setelah keluarga Wiratama pindah ke pinggiran kota. Ruang sidang itu dipenuhi oleh para jurnalis dan pengacara. Kasus ini menjadi sorotan nasional. Bukan karena nilai kerugiannya, tetapi karena identitas para pihak yang terlibat. CEO termuda PT Dirgantara Utama melawan mantan istrinya, sang sosialita yang jatuh miskin. Anya duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tampak kuyu. Namun tatapan matanya kini memancarkan kepahitan dan sedikit keberanian yang dipaksakan. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, kontras dengan gaun mewahnya dulu. Di sampingnya, Bapak dan Ibu Wiratama tampak menua drastis. Di kursi penggugat, Aryo tidak hadir secara fisik. Ia diwakilkan oleh tim pengacara terbaiknya, dipimpin oleh seorang profesor hukum ternama. Kehadiran Aryo diwakili oleh wibawa nama besar Dirgantara Group, yang terasa lebih menekan daripada kehadirannya secara langsung. Tiba-tiba, pintu samping ruang sidang terbuka. Bukan Aryo, melainkan Ibu Kartika yang masuk. Ia kini mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang sangat elegan. Ia tidak lagi memegang tongkat kayu usang, melainkan sebuah tongkat ukiran kayu jati yang mewah. Penampilannya memancarkan aura ketenangan dan otoritas yang tak terbantahkan. Kedatangan Ibu Kartika menimbulkan bisik-bisik di ruang sidang. Ia duduk di barisan depan, tepat di belakang tim pengacara Aryo. Persidangan dimulai. Tim pengacara Aryo mengajukan bukti berupa rekaman video lengkap dari resepsi pernikahan di Hotel Majapahit. Di layar besar, diputar adegan demi adegan. Kedatangan Ibu Kartika yang lusuh, reaksi jijik Anya, pengusiran yang kejam, hingga teriakan Anya yang memilukan. Saat rekaman itu diputar, isak tangis Ibu Wiratama pecah. Wajah Bapak Wiratama tertunduk malu, sementara Anya menatap layar dengan rasa hampa. Ia melihat sosok dirinya yang angkuh dan sombong di masa lalu, dan ia merasa muak. Pengacara utama Aryo,
Profesor Dr. Haris, berdiri. Yang Mulia Hakim, bukti video ini jelas menunjukkan penghinaan terbuka yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang ibu, yang tidak lain adalah komisaris utama perusahaan yang ia ingin nikahi. Kami menuntut ganti rugi imaterial sebesar 100 miliar rupiah, sebagai bentuk pelajaran bahwa kehormatan seorang ibu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan palsu yang dipertahankan terdakwa. Ketegangan mencapai puncaknya. Gugatan sebesar itu sudah pasti akan membuat keluarga Wiratama berutang seumur hidup. Anya kemudian meminta izin untuk berbicara langsung, tanpa diwakilkan pengacara. Hakim mengizinkannya. Anya berdiri, gemetar. Ia menatap lurus ke arah Ibu Kartika yang duduk tenang. Yang Mulia Hakim, saya mengakui kesalahan saya. Saya tidak akan membela diri atas tindakan keji dan penuh keangkuhan saya malam itu. Ujar Anya. Suaranya parau namun tulus. Saya pantas dihukum. Saya pantas kehilangan semua yang saya miliki. Ia menarik napas. Saya tidak tahu bahwa Nyonya Kartika adalah pemilik Dirgantara. Saya tidak tahu bahwa pria yang saya nikahi adalah CEO. Saya tidak tahu apa-apa, karena saya buta oleh kesombongan. Saya hanya melihat gaun kusam, saya hanya melihat kemiskinan, dan saya merendahkannya. Itu adalah kebodohan terbesar dalam hidup saya. Air mata mulai mengalir di pipi Anya. Namun ia tidak menghapusnya. Jika hari ini saya harus membayar 100 miliar, saya akan membayarnya dengan kerja keras saya. Saya tidak akan lari. Saya tidak meminta belas kasihan, Nyonya Kartika. Tapi saya memohon, biarkan saya menghadapi ini dengan martabat yang tersisa. Aryo telah menceraikan saya, mengambil semua aset keluarga saya, dan sekarang menggugat saya. Dia telah menghancurkan kehormatan kami, dan itu adalah hukuman yang setimpal. Setelah Anya selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruang sidang. Semua mata tertuju pada Ibu Kartika. Ibu Kartika berdiri, meminta izin untuk berbicara. Hakim mengangguk. Yang Mulia Hakim, suara Ibu Kartika terdengar jelas dan berwibawa. Saya mendengar pengakuan Nyonya Anya. Saya mendengar penyesalan yang tulus di suaranya. Tujuan utama saya dan putra saya, Aryo, bukanlah uang. Uang bisa dicari. Tapi hati yang telah ternoda oleh kesombongan, sulit untuk diperbaiki. Ibu Kartika berjalan perlahan mendekati meja terdakwa, berdiri di hadapan Anya. Anya, katanya lembut, namun tatapannya tajam. Putraku mencintaimu. Dia tidak akan menikahimu jika dia tidak melihat harapan di dirimu. Tapi kau gagal. Kau membuktikan bahwa kemewahan bisa membutakan hati. Ia kemudian menoleh kepada Profesor Haris. Profesor, atas nama saya dan putra saya, Tuan Aryo Dirgantara, saya mencabut semua tuntutan ganti rugi imaterial dalam kasus ini. Ruang sidang seketika gaduh. Para jurnalis saling bersahutan. Ibu Kartika mengangkat tangan, meminta keheningan. Cukup sudah. Kami tidak ingin uangnya. Kami ingin melihat perubahan. Kami ingin melihat terdakwa bangkit dari nol, tanpa embel-embel nama besar Dirgantara atau Wiratama. Ia menatap Anya, dengan sorot mata yang kini dipenuhi campuran antara kekecewaan dan harapan yang samar. Kau bebas, Anya. Bebas dari tuntutan, tapi tidak bebas dari konsekuensi. Ini adalah hukuman terberat bagimu. Hukuman yang memaksa kamu untuk bekerja keras, untuk menjadi manusia yang berintegritas, dan untuk membangun kembali harga dirimu sendiri, kata Ibu Kartika. Ia kemudian menoleh ke arah hakim. Yang Mulia, kami hanya meminta satu hal. Semua aset keluarga Wiratama yang disita, saya mohon untuk tidak dijual. Biarkan aset itu menjadi milik negara, atau disumbangkan untuk kegiatan sosial di Surabaya, sebagai pengingat bahwa kekayaan tidak boleh dibanggakan. Setelah menyampaikan pesannya, Ibu Kartika meninggalkan ruang sidang tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Anya yang kini benar-benar hancur, namun sekaligus dibebaskan dari jeratan hukum yang mematikan. Di malam hari, Anya, Bapak, dan Ibu Wiratama kembali ke kontrakan sempit mereka. Mereka tidak lagi menangisi kemewahan yang hilang, tetapi menyesali kesempatan emas yang terbuang karena keangkuhan.
Beberapa hari kemudian, Anya menerima satu amplop kecil tanpa alamat pengirim, hanya cap pos dari Jakarta. Isinya sebuah kartu ucapan yang sangat sederhana, dan di belakangnya tertulis tulisan tangan Aryo. Anya, aku sudah menepati janjiku. Aku kembali, dan aku menyelesaikan malam itu. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku ingin mendidikmu. Ketika kau berhasil mendirikan bisnismu sendiri di Surabaya, dan kau mampu berdiri sejajar denganku tanpa bantuan siapa-siapa, carilah aku. Aku akan menunggumu di puncak. Aryo. Anya memegang kartu itu erat-erat. Ia telah kehilangan suami yang kaya raya, dan keluarganya kehilangan segalanya. Namun, ia mendapatkan satu hal, kesempatan kedua, yang harus ia raih dengan integritas dan kerja keras. Anya menyeka air matanya. Esok hari, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan serabutan di pasar grosir, jauh dari gemerlap Tunjungan Plaza. Ia memulai hidupnya dari nol, di kota Surabaya yang kejam, bertekad untuk suatu hari nanti, berdiri di puncak dan membuktikan pada Aryo Dirgantara bahwa ia tidak hanya mencintai kekayaan, tetapi juga mampu meraihnya dengan kehormatan.